Ya, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya salah satu dari instruksi-instruksi yang ada di PLC, yaitu instruksi differential up dan differential down ya. Nah, karena kita belajar tentang PLC ya, otomatis kita sering mendengar apa yang namanya tombol tekan ya, atau disebut dengan pass button. Nah, uh, karena pass button ini bagian dari switch ya, dari saklar ya, bagian dari saklar, bagian dari input ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang prinsip switching ya, khususnya prinsip switching diferensial. Nah, jadi prinsip switching diferensial ini adalah switching ya, yang terjadi ketika terjadi perubahan kondisi suatu relay atau kontak. Nah, jadi ketika kita menekan sebuah tombol tekan atau pass button, maka akan terjadi perubahan pada relay atau kontak ya. Nah, karena perubahan ini terjadi pada kontak, maka hanya ada dua kondisi ya. Maka hanya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu dari 0 menjadi 1 atau sebaliknya, dari 1 menjadi 0. Untuk itu ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, jadi ada tombol tekan yang untuk start. Artinya ketika kita tekan, dia berubah dari yang awalnya 0 menjadi 1. Kemudian ada tombol tekan untuk memutuskan. Jadi dari on menjadi off. Nah, atau dari 1 menjadi 0. Nah, itu adalah dua kondisi ya yang ada, yang berlaku pada prinsip switching diferensial. Nah, jadi prinsip switching diferensial ini terbagi menjadi dua ya, yaitu differential up dan differential down. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau kita bicara tentang differential up ya. Nah, differential up ini atau dikenal dengan perubahan positif ya, atau transisi positif ini adalah prinsip switching kontak relay yang terjadi ketika relay tersebut berubah dari kondisi 0 menjadi 1. Artinya apa? Artinya differential up ini akan memberikan pulsa high ya, on dalam seketika beberapa milisecond ya, ketika terjadi perubahan dari off ke on. Nah, jadi ketika pulsa yang diberikan oleh differential up ini hanya sekali saat pertama kali on ya. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi ketika ditekan pertama kali, ini anggap aja ya ini adalah tombol yang kita tekan ya, input yang kita masih tekan ya. Perubahan itu hanya terjadi sesingkat ini ya. Terjadi sesingkat ini. Jadi bukan berdasarkan lamanya teman-teman menekan tombol, tapi dia terjadi sangat singkat di awal ketika kita mulai menekan tombol tekan tersebut ya. Jadi seberapa lama kita menekan pass button atau tombol tekan ini tidak akan berpengaruh terhadap perubahan kondisi. Jadi mau atau kita ulang-ulang lagi ya tetap sama. Seperti itu ya. Jadi ini adalah prinsip dari differential up ya. Dari perubahan dari 0 menjadi 1. Nah, contoh sederhana kita bisa lihat penerapan diff up ini ada pada mesin untuk mengontor barang. Jadi misalnya nih, mesin itu akan menghitung satu barang ketika sensor itu pertama kali mendeteksi benda atau barang yang lewat. Bukan seberapa lama dia menunggu barang itu lewat dulu baru dia menghitung satu. Jadi tidak seperti itu. Jadi walaupun barang itu berhenti lama di depan sensor, ya dia tidak berpengaruh apa-apa. Dia hanya menghitung satu di awal ketika dia pertama kali mendeteksi barang tersebut. Nah, itu adalah prinsip kerja dari differential up. Dan sekali lagi perubahan itu cepat sekali ya. Jadi kalau teman-teman misalnya buat sebuah rangkaian, teman-teman dari diff up itu untuk mengaktifkan sebuah lampu, maka lampu itu sebenarnya nyala tapi cepat sekali gitu. Untuk membuatnya kita perlu membuat rangkaian pengunci. Nah, silakan kita coba membuat rangkaian diferensial apa ini pada CX Programmer ya. Silakan buka aplikasi CX Programmer teman-teman ya. Silakan. Nah, pada rangkaian CX Programmer ini silakan kita tambahkan kontak ya untuk tombol start ya. Di sini kita masukkan alamatnya 0,00 ya. Kemudian kita beri nama pass button 1. Nah, selanjutnya kita mulai tambahkan instruksi diff ya di sini. Atau cara cepatnya teman-teman klik di sini ya, di bagian sini, kemudian tekan tombol I ya pada kursor pada keyboardnya teman-teman. Kemudian kita tulis di sini diff
kemudian spasi, kita kasih alamatnya 20.00 ya. Kemudian di enter. Oke, di komennya kita tulis div up ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang, karena kita ingin menyalakan sebuah lampu ya, kita coba pasang lagi salah satu rangkaian di sini. Kita masukkan kontak differential up ini ya, addressnya 20.00, dia akan otomatis. Nah, kemudian kita coba, jadi kita lihat simbolnya berbeda ya di sini ya. Kita masukkan output di sini, kita beri alamat, kita kasih nama lampu ya. Nah, kita coba simulasikan ya. Kita coba simulasikan, silakan teman-teman aktifkan tombol tekan ya. Di pas button 1 ini, kita coba nyalakan ya. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman lihat sekilas aja, kelihatan lampu ini tidak menyala, padahal sebenarnya nyala ya, hanya tapi dalam waktu yang sangat singkat ya, 1 scan time ya, namanya itu istilahnya dalam PLC itu 1 scan time. Nah, jadi ketika teman-teman mengaktifkan ini sebenarnya dia udah nyala, tapi cepat sekali. Nah, untuk membuktikannya kita coba pasang rangkaian pengunci ya. Kita coba pasang rangkaian pengunci di sini. Kita masukkan lampu di sini ya. Oke. Nah, kita coba simulasikan kembali. Kita nyalakan pas button 1 ya. Nah, di sini ya, kelihatan bahwa sebenarnya dia nyala ya, tapi karena kita pakai rangkaian pengunci, akhirnya dia mempertahankan kondisi awal ketika lampu itu mendapat sinyal high ya, sinyal 1. Maka dia nyala. Nah, ini adalah prinsip kerja dari differential up. Nah, selanjutnya adalah differential down ya. Selanjutnya adalah differential down, dan differential down ini adalah kebalikan dari differential up ini ya. Dimana posisinya itu dari on menjadi off, atau dari 1 menjadi 0 ya. Nah, kita coba simak penjelasannya bersama-sama ya. Nah, teman-teman sekalian ya, tadi kita udah belajar tentang differential up. Nah, sekarang apa itu differential down ya? Jadi, differential down ini adalah kebalikan dari differential up ya, dimana differential down ini adalah atau dikenal dengan perubahan negatif atau transisi negatif, dimana ini adalah prinsip switching kontak relay yang terjadi ketika relay tersebut berubah dari kondisi 1 menjadi 0. Artinya apa? Artinya differential down ini akan memberikan pulsa high ya, off dalam seketika beberapa milisecond ya. Jadi ketika terjadi perubahan dari off ke on. Misalnya ya, ketika kita menekan tombol pas button ya, tombol tekan ya, dan menahannya, maka differential down ini akan memberikan pulsa high saat kita melepas tombolnya. Jadi bukan pada saat kita menekan ya, kebalikan. Kalau differential up itu pada saat menekan, tetapi differential down ini pada saat kita melepas tombol tersebut. Nah, jadi pulsa high ini akan ada saat saklar dilepas ya, atau tombol tekan dilepas. Jadi differential down ini tidak akan memberikan sinyal high apabila kita masih menahan tombol. Nah, prinsip kerja differential down ini bisa kita lihat pada aplikasi gerbang otomatis ya, di mana kita tentu akan mengatur agar pintu itu tertutup saat mobil sudah masuk. Jadi mobil masuk dulu baru pintunya tertutup. Artinya ketika sensor itu sudah tidak mendeteksi lagi mobilnya, barulah pintu itu mendapatkan sinyal high ya, dan kemudian dia dalam arti lain dia mulai menutup. Nah, itulah prinsip kerja dari differential down. Nah, silakan kita coba buat differential down ini pada CX programmer kita ya teman-teman. Nah, pada gambar sebelumnya ya, silakan teman-teman mau buat lembar baru silahkan, atau mau langsung aja tambahkan di bawah silakan ya. Nah, di sini saya coba tambahkan ladder diagram di bawah untuk biar kita bisa membandingkan ya antara differential up dan differential down. Nah, silakan
teman-teman kita masukkan tombol tekan yang baru ya. Di sini kita kasih addressnya itu 001. Kemudian ini pas button 2 ya. Kemudian kita masukkan div instruksi PLC-nya ya. Di sini kita teman-teman ketik div down ya. Kemudian oke. Kita spasi dulu ya. 20.01 ya. Kita kasih berbeda di sini div down. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita masukkan di sini div down. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba buat lagi rangkaian untuk lampunya ya. Kita masukkan kontak dari div down ini. Kemudian kita masukkan lampu ya. Jangan ingat kita bikin lampu yang berbeda ya. Jadi addressnya tidak boleh sama dengan lampu yang sebelumnya. Ini lampu 2 ya. Lampu 2. Oke. Nah, kemudian kita buat rangkaian penguncinya ya. Biar kita bisa melihat perubahannya yang ada. Kita pasang lampunya di sini. Nah, sekarang kita coba simulasikan ya untuk kita lihat perbedaannya. Nah, kita coba lagi ya dari differential up tadi, kita lihat perbedaan antara differential up dan differential down. Jadi differential up ini kalau kita nyalakan, nah langsung dia berefek ya, kelihatan. Jadi pada saat ditekan langsung terjadi perubahan. Tapi ketika di differential down, ketika kita nyalakan, dia belum memberikan dampak apa-apa, belum mendapatkan pulsa high ya. Nah, tetapi ketika kita lepaskan ini, kita coba aktifkan, artinya kita ingin melepas tombol tekannya, kita off kan di sini. Nah, barulah dia mendapatkan pulsa high ya, artinya lampunya yang lampu kedua ini akan nyala. Nah, ini adalah prinsip kerja dari differential down ya, yang merupakan kebalikan dari differential up ya. Nah, silakan teman-teman buat rangkaian ini di CX Programmer teman-teman. Kita coba simpulkan ya antara differential up dan differential down. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini ya. Jadi ingat, perubahan yang terjadi itu baik dari 1 menjadi 0 maupun 0 menjadi 1 itu sangat cepat ya. Jadi walau ini differential up, jadi ketika pada saat teman-teman tekan, perubahannya terjadi dengan sangat cepat ya. 1 scan time ya namanya. Begitu pula div down di sini ya. Jadi ketika dilepas ya, ini tidak ada ya, tandanya, artinya tidak ada input yang diberikan, maka perubahan itu akan terjadi di sini. Nah, jadi differential up ini perubahan yang diberikan ya, pulsa high yang diberikan itu ketika pada saat menekan, dan kebalikannya dari differential down itu ketika tombol tekannya itu dilepas, baru ada dampaknya, ada efeknya. Nah, silakan teman-teman pelajari ini berulang-ulang sehingga bisa lebih paham ya. Terima kasih.